Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah pesona Sagittarius yang bikin jatuh cinta. Jadi reading ini bisa buat kamu yang berzodiak Sagittarius atau orang yang kamu sayang berzodiak Sagittarius. Selain hal-hal umum tentang mereka, kita akan lihat pesona apa sih yang mereka punya sehingga bikin banyak orang jatuh cinta kepada mereka. Oke, kita akan langsung aja mulai. Di sini ada Ace of Swords yang menandakan bahwa mereka ini cerdas ya. Mereka ini orang yang kadang punya pemikiran sendiri, yang pemikiran mereka ini beda dari banyak orang. Tetapi itulah yang membuat mereka sangat-sangat unik, membuat mereka benar-benar tampak berbeda dibandingkan yang lain-lainnya. Dan ini bisa berupa ide-ide baru, atau opini, atau saran-saran yang mungkin ini menjadi sesuatu yang unik bagi mereka ini. Ace of Swords juga bisa menandakan bahwa mereka ini tipe orang yang berani mengambil sebuah resiko, berani mengambil sebuah petualangan baru, sebuah perjalanan baru yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang. Jadi mereka orang yang bisa kukatakan juga tidak takut mengambil sebuah resiko dalam hal apapun. Bisa di kisah cinta, bisa di pekerjaan, atau mungkin di hal-hal lainnya. Mereka merasa bahwa ya resiko yang besar akan mendatangkan banyak pelajaran dan hasil yang juga sepadan, seharusnya seperti itu. Dan juga mereka ini tipe orang yang mereka nih selalu mengingat banyak kenangan manis bersama orang yang mereka sayang. Mereka juga tipe orang yang kalau mereka punya foto tentang keluarga, tentang pasangan mereka, sahabat-sahabatnya, biasanya sih mereka akan memajang atau memasukkannya dalam galeri kenangan gitu, yang kadang kalau lagi kangen dilihat-lihat sama mereka. Mereka juga tipe orang yang kalau misalnya dibaikin sama seseorang, mereka akan membalas kebaikan itu lebih banyak lagi kayak gitu. Dan di sini juga mereka tipe orang yang selalu mau berbagi sih ya, berbagi. Jadi mereka akan sangat senang sekali kalau orang yang mereka sayang itu mau berbagi banyak hal lah, berbagi cerita, berbagi masalah, bahkan berbagi bahagia tentu saja, seperti itu di sini. Jadi orangnya agak melo, kadang susah melepas masa lalu, tapi karena bagi mereka ketika ada sesuatu yang indah mengenai masa lalu, ya tidak ada salahnya menjadikan itu sebagai sebuah kenangan yang indah yang bisa diingat-ingat kembali gitu sih. Tapi intinya sih mereka baik ya, mostly para Sagittarius ini baik banget. Kemudian ada Queen of Swords. Queen of Swords ini adalah sebuah kondisi di mana mereka ini bisa sangat ingin mengontrol sebuah keadaan, mengontrol sebuah situasi. Mereka di sini juga aku lihat menjadi orang yang punya ambisi yang kuat ya, punya ambisi yang kuat, tidak mau kalah dari orang lain, ingin memberikan yang terbaik, dan ini menjadi pesonanya mereka. Walaupun kadang dengan memberikan effort yang banyak itu kadang membuat mereka merasa kesepian, karena mereka kalau misalnya udah fokus mungkin di pendidikan misalnya, atau mungkin di karirnya, atau mungkin di hal-hal lain ya, hobi barangkali, ini bisa membuat mereka benar-benar fokus di sana sehingga mereka kurang bisa berinteraksi sosial. Bukan berarti mereka di sini tidak mau berinteraksi sosial, cuma mereka kalau udah fokus, mereka akan fokus di sana. Jadi kadang melupakan hal-hal yang berhubungan untuk interaksi dengan dunia luar, interaksi dengan orang-orang sekitar. Maka kamu jangan heran kalau misalnya pasangan kamu itu Sagittarius dan kalau mereka udah sibuk dengan dunianya, kamu seperti terlupakan, karena memang seperti itu mereka. Tapi sebenarnya mereka juga sadar kok ketika sampai di titik dimana mereka kayak, aku nih pekerjaan bagus, karir oke, tapi kenapa kok hatiku ngerasa sepi ya, kayak gitu. Jadi kadang mereka lupa untuk memberi makan, atau mungkin di sini memberi energi pada hati mereka untuk lebih hangat lagi dengan lebih banyak berinteraksi dengan banyak orang. Tapi yang pasti Queen of Swords adalah orang yang benar-benar tangguh sih. Dan karena di sini Queen, mereka juga baik laki-laki atau perempuan punya kebisaan, punya kemampuan untuk mencintai, merawat, bahkan sampai levelnya tuh kalau sudah cinta tuh bisa sangat overprotective gitu loh, sangat-sangat menjaga, nggak mau kehilangan. Dan ya itu sih, kadang mereka ngerasa sangat-sangat sepi karena mereka sangat ingin hidupnya tuh ke arah mana gitu loh. Jadi ketika fokus kadang lupa bahwa ada banyak orang yang kangen sama mereka dan ingin mereka tuh ada. Ada The Star di sini, bisa aku katakan memang tipe orang yang punya banyak sekali impian, atau kalau mereka udah punya satu impian yang aku akan capai, mereka akan capai. Mereka di sini akan punya banyak jalan, punya
punya banyak cara untuk menggapai apapun itu impian mereka. Dan juga di sini mereka selalu juga berharap bahwa orang yang mereka sayang juga berbahagia dengan kebahagiaan yang mereka punya. Lalu kartu The Star ini sebetulnya juga tidak melulu bercerita mengenai harapan, bagaimana mewujudkan cita-cita dan sebagainya, tapi kartu The Star ini juga seringkali bercerita mengenai harmoni, mengenai kedamaian. Bisa aku katakan mereka tipe orang yang lebih suka damai sih, dibandingkan harus ngotot mengenai apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka rasakan. Mereka lebih memilih ya udahlah, daripada teriak-teriak, daripada berantem, ya udah kita bicarakan baik-baik, enaknya gimana jalan keluarnya, kayak gitu di sini. Jadi kadang ada beberapa lah di sini zodiak yang memang tipikalnya tuh kayak harsh, yang tangguh, yang lebih ke keras gitu. Tapi kalau Sagittarius aku lihat di sini justru walaupun kelihatannya mereka agak angkuh atau tegas banget, tapi sebenarnya hati mereka sangat ingin damai. Jadi kalau misalnya ada masalah atau sesuatu yang tidak mengenakan, mereka lebih memilih jalan damai atau ngobrol deh minimal kayak gitu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Jadi gimana enaknya kita menemukan jalan damai yang seperti apa, seperti itu. Jadi mereka sangat mengutamakan kedamaian. Jadi kalau misalnya emang lagi ada masalah dengan Sagittarius, dibicarakan aja, mereka bisa kok diajak ngobrol baik-baik walaupun kelihatannya agak-agak serem gitu ya. Kemudian di sini beberapa pesona lagi dari Sagittarius, kita lihat bareng-bareng ya. Mereka ini seperti malaikat yang bersembunyi dalam bentuk manusia. Jadi bisa aku bilang memang mereka punya kebaikan hati yang luar biasa sih untuk berbagi. Dan mereka selalu ingin berbagi kebahagiaan sih intinya. Ada banyak banget loh zodiak di readingku yang tema ini yang seperti ini. Jadi bener-bener ingin berbagi. Mungkin karena memang yang datang ke channelku ini memang mostly orang baik. Jadi Sagittarius di sini juga terlebih lagi. Jadi bener-bener baik, ingin selalu ngasih yang terbaik. Kalau udah sayang akan memberikan sayang terbaik, memberikan apapun lah di sini. Segala usaha terbaik yang bisa mereka lakukan untuk membahagiakan orang-orang yang mereka sayang, bahkan ke orang-orang yang mungkin nggak mereka kenal gitu. Kalau mereka melihat ada penderitaan, ada kelaparan, ada sesuatu yang menyedihkan, mereka selalu tergerak hatinya untuk membantu gitu. Kalau sama orang lain aja mereka sebaik ini, apalagi orang yang mereka sayang. Ya, jadi kamu jangan kaget sih. Jadi kalau kamu merasakan Rona, kok kayaknya dia obsesi banget ke aku, atau kok mereka sepertinya sangat-sangat protektif ke aku, yaitu bentuk sayangnya mereka ke kamu. Gitu sih. Dan kebaikan hatinya Sagittarius ini ternotis dengan gampang kok. Jadi kalau misalnya kamu berteman atau akrab dengan Sagittarius yang baik banget ya, memang mereka punya bakat lahir seperti itu. Dan juga di sini aku lihat mereka orang yang bisa sangat bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia. Jadi kalau misalnya kamu ingin menceritakan sebuah hal yang agak-agak private, ya kamu bisa percaya ke mereka, terutama kalau mereka sudah jadi sahabat baiknya kamu di sini. Dan banyak orang juga yang mempercayakan banyak hal kepada mereka untuk menjalankan sebuah proyek, untuk menjalankan sebuah kegiatan, bahkan untuk sekedar sharing receh semata, mereka sangat bisa dipercaya. Dan di sini trustworthy-nya mereka ini nggak sekedar mereka bisa nyimpen rahasia, tapi bagaimana mereka menanggapi cerita kamu, nggak gampang ngejudge, nggak gampang menyalah-nyalahkan orang yang lagi ngobrol sama mereka, nggak gampang menilai orang hanya dari warna kulit atau dari agama, dari sukunya aja, tapi melihat kebaikan orang lain ya dari hatinya, dari tingkah lakunya, dari kata-katanya, kayak gitu di sini. Ya, jadi itu kelebihan Sagittarius yang mungkin kamu rasakan. Dan juga mereka ini seperti lem dalam sebuah grup atau dalam sebuah circle. Mereka itu seperti lem yang bisa memberikan kebersamaan gitu loh. Jadi karena di sini memang mereka kadang rasa sepi ketika ada momen kumpul-kumpul bareng. Nah, si Sagittarius ini, ayo kita kumpul bareng, kita seneng-seneng bareng, kita bercanda-bercanda bareng gitu. Jadi itu menjadi momen mereka untuk mengisi kekosongan di hati mereka. Makanya mereka nggak suka kalau misalnya lagi kumpul tiba-tiba ada yang berantem atau mungkin ada yang dingin-dinginan, nggak enakan gitu. Kayak ayolah kita saling rekat, kita saling hangat di grup ini, di circle ini gitu. Itu sih yang selalu mereka usahakan untuk circle-nya atau mungkin di kelompok yang memang mereka sayang. Jadi kalau misalnya ada yang berantem di satu grup yang sama dengan mereka, biasanya mereka jadi juru damai ya, yang mendamaikan si A dan si B yang lagi berantem, kayak gitu sih seringnya ya.
Kemudian di sini adalah kondisi ketika Sagittarius lagi jatuh cinta, mereka itu biasanya akan seperti apa? Ya di sini mereka agak obsesi, memang agak-agak protektif seperti yang aku katakan tadi ya. Mereka kalau misalnya udah sayang, protektif. Mereka kalau misalnya cuek banget, begitu udah sayang tuh sayang banget sampai levelnya tuh mungkin kalau misalnya kamu pasangan Sagittarius tuh agak-agak terganggu gitu loh, kayak apa sih, aku tuh nggak selingkuh, nggak apa, kenapa kamu sangat-sangat protektif sama aku. Tapi sebenarnya ini bagian dari sayangnya mereka sih. Kalau mereka udah sampai di level yang protektif, mungkin agak-agak melarang ini itu, yaitu sebagai bentuk perlindungannya kepada kamu. Sebetulnya tinggal gimana kamunya, mau nggak dilindungi oleh mereka atau gimana gitu sih di sini ya. Kemudian aku cemburu. Ya ini semakin memvalidasi yang sebelumnya bahwa mereka punya cemburu yang besar ketika mereka lagi jatuh cinta. Bahkan sebelum ada kata-kata serius atau pacaran pun mereka udah cemburu gitu loh. Bahkan pada saat masih pendekatan, melihat orang yang mereka suka tiba-tiba jalan dengan orang lain, atau mungkin ngelihat foto di sosial media berdua, padahal ya hubungan mereka tuh hubungan yang nggak ada apa-apanya, cuma ya cemburu aja mereka tuh gitu sih. Karena mereka tipe orang yang kalau lagi jatuh cinta tuh butuh mikir yang agak panjang sebelum benar-benar maju untuk menyatakan sebuah keseriusan. Makanya kadang di jeda waktu sampai mereka benar-benar serius untuk pacaran bersama, ya ada banyak cemburu gitu di hatinya para Sagittarius ini. Jadi kalau misalnya kamu merasakan kok kayaknya dia cemburu, ya berarti emang dia sayang sama kamu. Ya walaupun memang cemburu itu bumbu cinta, tapi kadang memang cemburu yang berlebihan itu tidak membuat nyaman ya. Jadi kalau misalnya di sini kamu punya pasangan Sagittarius yang memang kadar cemburu dan overprotectivenya ini cukup mengganggu kamu, mereka bisa kok diajak ngobrol kayak, sebenarnya aku agak terganggu loh kalau misalnya kamu begini di depan teman-teman aku, obrolin aja dengan cara yang baik. Aku rasa mereka sebagai orang yang punya kartu Ace of Swords akan sangat bisa diajak ngobrol dan menemukan ya gimana deh enaknya kita berdua supaya aku ngerasa aman kalau kamu jalan sama teman-teman aku, tapi ya dengan cara yang enak lah kayak gitu. Jadi obrolin aja. Dan juga di sini kelihatan banget kalau misalnya mereka ini udah jatuh cinta dengan seseorang, mereka akan sangat-sangat bahagia karena merasa sangat beruntung untuk punya seseorang seperti ya pasangannya kayak gitu di sini. Dan biasanya kalau sudah begini Sagittarius akan memberikan yang terbaik buat pasangannya, dari cara bicaranya, dari sikapnya, dari apa yang effort mereka berikan kepada pasangannya, mungkin juga hadiah-hadiah, waktu yang mereka luangkan untuk pasangan mereka buat sekedar cerita yang receh-receh sampai hal-hal yang serius. Mereka akan meluangkan waktu karena mereka sangat beruntung punya seseorang seperti pasangannya gitu loh di sini. Jadi kalau pasangan kamu Sagittarius, ya kamu beruntunglah karena di sini mereka punya banyak kebaikan hati dan punya banyak cara untuk bisa membahagiakan kamu bersama dengan mereka ya. Kemudian di sini aku akan ambil beberapa kartu lainnya, ada 2 kartu lagi mengenai Sagittarius. Ada Bridge di sini mengenai bernafas ya. Kalau di sini mereka tipe orang yang kalem sih, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak kebanyakan gaya, karena bagi mereka hidup itu seharusnya dinikmati. Dalam hidup seharusnya yang paling bahagia yang pertama adalah tentu saja diri sendiri. Setelah diri sendiri mereka bangga, maksudnya di sini setelah mereka nyaman, bahagia dengan diri sendiri, di saat itulah mereka sudah nyaman untuk membagikan rasa sayangnya, perhatiannya kepada orang lain. Makanya di sini mungkin kamu bisa merasakan bahwa Sagittarius itu punya banyak momen dimana mereka nih zen, tenang gitu ya, nggak banyak ngomong, kelihatan hidupnya nggak banyak ambisi, tapi sebenarnya ambisi mereka juga besar kok, cuma mungkin mereka nggak terlalu banyak berkoar-koar. Ada kan orang yang berkoar-koar, nanti aku di umur sekian aku harus punya ini, aku sudah mengusahakan ini. Banyak orang yang seperti itu. Cuma Sagittarius punya ambisi yang sama, cuma mereka nggak terlalu mengumbar secara langsung atau di sosial media, sehingga mungkin banyak orang yang tiba-tiba dia punya mobil, tiba-tiba dia punya rumah, kayak kok bisa ya, karena memang mereka seambisi itu, tapi mencapainya dengan ya pelan-pelan aja. Maksudnya di sini kenapa harus diumbar-umbar, aku punya caraku untuk mendapatkan apa yang menjadi impianku. Jadi mereka nggak terlalu suka berkoar-koar karena mereka lebih suka jalan damai seperti yang aku katakan tadi. Jadi meskipun mereka punya unsur api, tapi mereka slow aja, karena bagi mereka lebih baik menikmati perjalanan dengan nyaman,
tenang, damai bersama orang yang mereka percaya, bersama orang yang mereka sayang, daripada berkoar-koar kepada orang yang kurang berkontribusi pada hidup mereka. Gitu sih di sini. Ada time juga mereka tipe orang yang bisa aku bilang mengenai waktu, tipe orang yang mereka sangat disiplin dengan waktu. Mereka juga orang yang tidak suka mengulur-ngulur waktu, tapi juga mereka mengerti setiap orang punya timingnya. Maka mereka juga nggak mau memaksakan sesuatu kalau memang itu belum waktunya mereka gitu loh. Mereka mengusahakan yang terbaik, tapi pada akhirnya mereka meyakini bahwa apapun bentuk usaha mereka, semaksimal apapun mereka berusaha, pada akhirnya Tuhan yang punya jawabannya. Maka di sini mereka mengerti untuk tidak terburu-buru gitu loh. Jadi mereka mengejar impian tapi juga nggak mau terburu-buru. Ingin memastikan dulu apakah benar impianku ini baik, apakah cara yang kulakukan baik, apakah benar hatiku ini jatuh cinta kepada orang yang tepat, sebelum mereka benar-benar akan komit di sana gitu ya. Jadi itu yang aku lihat mengenai Sagittarius, dan juga ini bisa menjadi sebuah pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang lagi PDKT sama Sagittarius atau lagi suka sama Sagittarius. Ya, kasihlah mereka waktu untuk me time. Jadi mereka ingin sekali membagi-bagi waktu mereka untuk diri mereka, untuk kamu sebagai pasangannya, dan juga mungkin untuk keluarganya, untuk pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Maka di sini kamu nggak bisa ngetek waktu 24 jam Sagittarius hanya untuk kamu aja, karena mereka juga mengerti bahwa 24 jam itu nggak bisa cuma buat kamu. Jadi harus dibagi-bagi. Jadi itu sih yang bisa aku lihat mengenai Sagittarius ya. Kalau memang ini adalah zodiak kamu atau orang yang kamu sayang, silahkan tulis di kolom komentar apakah memang demikian. Dan ya, semoga dengan ini bisa membuat kamu happy dan lega. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.